Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya, Yanto Sujantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, maraknya kasus keracunan massal akibat konsumsi makanan dan minuman belakangan ini menunjukkan betapa rentannya sistem keamanan pangan kita. Insiden tersebut bukan hanya menjadi alarm bagi konsumen, tetapi juga menjadi ujian bagi pemerintah dalam memastikan bahwa pangan yang beredar di masyarakat aman, sehat, dan bermutu. Di tengah keresahan masyarakat, langkah pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau Bappenas menyusun regulasi baru tentang keamanan pangan segar berbasis sumber daya lokal menjadi sangat relevan. Regulasi ini bukan sekadar pembaruan teknis, melainkan respon strategis untuk memperkuat perlindungan konsumen sekaligus mendorong diversifikasi pangan nasional. Bappenas menilai lemahnya standar mutu dan pengawasan seringkali menjadi celah yang memungkinkan pangan berisiko tinggi beredar di pasaran. Keracunan massal adalah bukti nyata dari dampaknya sistem pengawasan yang tidak optimal. Oleh karena itu, rancangan aturan baru ini difokuskan pada pengaturan bahan tambahan pangan atau BTP dan bahan penolong pada pangan segar agar penggunaannya lebih ketat lagi, transparan dan tepat sasaran. Prinsipnya sederhana, BTP hanya boleh digunakan bila memberi manfaat teknologi yang jelas, ditambahkan seminimal mungkin, tidak bisa digantikan teknologi lain, serta tidak boleh menyesatkan konsumen atau menyembunyikan kerusakan pada produk. Dengan standar seperti ini, pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat tidak lagi menjadi korban karena kurangnya informasi atau praktik produsen yang lalai. Regulasi ini juga memperkuat sistem pengawasan pangan segar secara menyeluruh. Pengawasan akan mencangkup dari sisi keamanan, mutu, gizi, label, dan termasuk iklan produknya. Misalnya saja bahan penolong yang diperbolehkan harus memenuhi syarat tidak meninggalkan residu yang berbahaya. Sementara pelabelan mewajibkan produsen mencantumkan BTP yang digunakan pada kemasan. Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan konsumen karena mereka berhak mengetahui apa yang mereka konsumsi. Dalam konteks kasus-kasus keracunan, keterbukaan informasi dapat membantu masyarakat lebih selektif memilih produk sekaligus mendorong pelaku usaha agar lebih berhati-hati. Di sisi lain, regulasi baru ini juga menekankan adanya penguatan pangan berbasis sumber daya lokal. Selama ini pola konsumsi masyarakat masih sangat bergantung pada komoditas tertentu seperti beras yang menjadikan sistem pangan nasional kurang tangguh terhadap gangguan. Bappenas kini memperluas standar mutu pangan lokal dari 6 menjadi 9 komoditas dengan penambahan mulai dari pisang, porang, dan sukun. Penambahan ini bukan sekadar simbolis, tetapi merupakan strategi untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis bahan pangan utama, sekaligus mendorong hilirisasi melalui produk olahan seperti tepung, pati, hingga beras analog. Dengan standar mutu yang lebih luas, pangan lokal diharapkan memiliki daya saing domestik dan bahkan bisa menembus pasar ekspor. Diversifikasi pangan lokal juga berperan penting dalam meminimalkan risiko keamanan pangan. Ketika masyarakat memiliki lebih banyak pilihan pangan yang terstandar mutunya, ketergantungan pada produk-produk tertentu yang belum tentu aman dapat dikurangi. Hal ini bukan hanya mendukung kesehatan masyarakat, tetapi juga memperkuat kedaulatan pangan nasional. Keterlibatan publik menjadi kunci penyempurnaan kebijakan ini. Pemerintah mesti secara terbuka mengundang akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memberikan masukan tertulis sebelum aturan baru diterapkan. Keterbukaan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan bukan hanya memadai di atas kertas saja, tetapi juga aplikatif dan efektif di lapangan. Dengan masukan dari berbagai pihak, regulasi yang lahir diharapkan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan berkelanjutan, menjaga kesehatan masyarakat, mendorong inovasi industri, dan tentu saja memperkuat kedaulatan pangan nasional. Sebagai bentuk transisi,
Pangan segar yang sudah beredar di pasaran akan diberi waktu selama 12 bulan untuk menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Masa transisi ini penting agar pelaku usaha memiliki kesempatan untuk menyesuaikan proses produksinya, mulai dari pengolahan hingga pelabelan, agar sesuai dengan ketentuan. Setelah periode tersebut berakhir, berikutnya adalah penerapan regulasi yang akan menjadi acuan dalam proses perizinan berusaha, sekaligus pengawasan di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, pemerintah berharap tidak ada lagi celah yang memungkinkan produk pangan berisiko tinggi lolos di pasar. Langkah Bappenas menyusun aturan baru ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Namun tantangannya adalah memastikan regulasi tersebut benar-benar ditegakkan. Pengawasan yang konsisten, dukungan teknologi pengujian yang memadai, serta koordinasi lintas lembaga akan menjadi kunci keberhasilannya. Tanpa pengawasan yang kuat, regulasi hanya akan menjadi dokumen formal yang tidak berdampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, momentum maraknya kasus keracunan massal harus menjadi titik balik bagi pemerintah untuk memperkuat ekosistem keamanan pangan secara menyeluruh. Ya, pada akhirnya regulasi keamanan pangan segar berbasis sumber daya lokal ini bukan hanya tentang teknis pengaturan bahan tambahan pangan atau pelabelan produk. Lebih jauh, ini adalah tentang menjaga keselamatan masyarakat, membangun kesadaran produsen akan tanggung jawabnya, dan menyiapkan fondasi ketahanan pangan yang berkelanjutan. Ketika keamanan pangan terjamin, masyarakat akan lebih percaya. Industri juga akan terdorong untuk berinovasi dan pada akhirnya Indonesia akan lebih mandiri dalam menyediakan pangan yang sehat, aman, dan bermutu. Maraknya kasus keracunan massal juga harus dijadikan pelajaran kolektif bahwa keamanan pangan bukan sekadar isu kesehatan, tetapi juga isu kedaulatan bangsa. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel, IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.